Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, suatu hari seorang gadis kecil berjumpa dengan pastor parokinya, seorang imam yang sudah tua. Gadis itu dengan polosnya bertanya, "Pastor, devosi itu apa?" Pastor dengan penuh semangat mengatakan, devosi adalah pemberian diri kepada Bunda Maria. Suatu dialog yang sederhana namun sungguh amat indah. Kita semua berdevosi kepada Bunda Maria. Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa devosi adalah pemberian diri kepada Maria dengan penuh cinta. Maka para saudara, sebelum kita masuk dalam renungan malam ini, saya mengundang saudara-saudari untuk sejenak melihat, merasakan, mengalami apa itu devosi. Devosi memang pemberian diri kepada Bunda Maria, pemberian dengan penuh cinta. Kita ingin mempersembahkan hidup kita, diri kita, kepunyaan kita, dan segala apa yang ada pada diri kita kepada Maria. Maka kalau kita memberikan hidup, memberikan diri, berarti bahwa orang yang diberi itu punya hak sebebas-bebasnya untuk menggunakan pemberian itu. Maka ketika kita mempersembahkan diri kita, berarti Maria punya kebebasan untuk menggunakan diri kita sesuai dengan maksud dan rencana Allah. Maka kita menjadi milik Maria. Dalam bahasanya Santo Louis-Marie de Montfort, orang yang mempersembahkan hidupnya secara total dan penuh, dia mengkonsekrasikan dirinya. Dia menjadi milik Maria sepenuh-penuhnya dan mempersilahkan Maria sama apa saja dalam diri kita untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan sesuai dengan maksud Tuhan. Dan inilah sebenarnya hakikat devosi. Maka ketika kita berdevosi kepada Bunda Maria, kita mempersembahkan hidup kita menjadi milik Maria, dan Maria bisa menggunakan diri kita, apapun yang ada pada diri kita itu, sesuai dengan maksud dan kehendak Allah demi keselamatan seluruh umat manusia. Maka apa yang pertama-tama harus kita lakukan? Tentu saja yang harus kita mohon adalah cinta bakti seorang anak. Betapa bahagianya Maria sebagai ibu kita kalau kita sungguh punya cinta bakti yang mendalam, yang membahagiakan dan membuat Maria bersukacita ketika kita sungguh menjadi putra-putri Maria yang semakin berbakti kepadanya. Maka kita bisa meneladan Santo Felix dari Cantalice. Setiap hari orang kudus ini jalan, dan ketika melewati Gua Maria dia selalu berdoa, "Oh Bunda yang mulia, aku berhasrat untuk mencintaimu selayaknya putra yang baik." Kita memang terus-menerus dipanggil untuk mencintai Maria. Kita dipanggil untuk sungguh menghidupi panggilan kita menjadi putra dan putri Maria yang baik. Semakin dalam mengembangkan anugerah cinta ini dalam hati kita. Maka para saudara, malam hari ini kita bisa merenungkan bagaimana ya kita sungguh mencintai Maria dan mencintai Yesus. Mengasihi Yesus sebagaimana Maria mencintainya, dan mencintai Maria sebagaimana Yesus mencintainya.
Ini sesuatu yang amat indah. Pertama-tama saya mengajak para saudara untuk melihat undangan Tuhan supaya kita menjadi seperti Yesus dalam mencintai Maria. Mungkin banyak orang Katolik merasa bahwa saya tuh sangat mencintai Maria, lebih dari sepada segalanya. Oke. Tetapi kita sadar juga bahwa siapa yang paling mencintai Maria? Siapa yang paling mencintai Maria itu? Siapa dari antara orang yang pernah hidup di dunia yang sangat paling mencintai Maria? Tentu saja tidak lain adalah Yesus sendiri. Dia Allah yang memberikan hidupnya untuk Maria, bahkan kemudian dia menjadi putra Maria. Maka pencinta-pencinta Maria, orang-orang yang sungguh mencintai Maria adalah orang yang terus-menerus mengalami dan diundang untuk serupa dengan Yesus. Serupa dengan Yesus, menjadi seperti Yesus. Mereka harus sampai pada titik di mana menjadi Yesus bagi Maria. Dan dengan demikian, devosi kepada Maria yang tertinggi hanya ditemukan pada orang-orang yang telah diubah untuk menjadi serupa dengan Yesus, di mana akhirnya mereka dapat mengatakan sebagaimana ungkapan Santo Paulus, "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Maka sama seperti ungkapan Paulus ini akhirnya kita bisa menyatakan, aku hidup tapi bukan aku yang hidup, tetapi Maria sungguh hidup dalam diriku dan aku di dalam Maria. Maka selain cara ini tidak mungkin terwujud, bertumbuh dalam kehidupan rohani berarti apa? Meninggalkan manusia lama kita, egoisme kita, kepentingan-kepentingan kita, aku kita, lalu rela untuk mati, supaya Yesus manusia baru itu ada dalam diri kita. Maka mencintai Maria berarti kita justru semakin diajak dihantar untuk menjadi seperti Yesus, mengalami transformasi hidup untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Karena Yesuslah pribadi yang paling utama dan pertama dalam mencintai Maria. Dia yang telah serupa dengan Yesus akan mampu untuk sungguh mencintai Maria dengan cinta yang ada pada Yesus ini. Cinta Yesus pada ibunya. Maka kalau ada begitu banyak orang mengatakan bahwa saya sungguh mencintai Maria, tentu saja cinta orang-orang ini dan kita semua itu sebenarnya masih sangat sedikit, kecil, bahkan kerdil dibandingkan dengan cinta Yesus kepada Maria. Maka sungguh tepat ungkapan Santo Maximilian Maria Kolbe yang memberikan nasihat kepada kita. Jangan takut untuk mencintai Bunda Maria terlalu berlebihan, karena kau tidak akan pernah bisa mencintainya seperti Yesus mencintainya. Kadang-kadang orang takut untuk mencintai Maria secara berlebihan, karena merasa bahwa nanti akan menggeser cinta saya kepada Yesus. Tidak. Banyak orang seringkali merasakan bahwa kalau saya mencintai Maria dengan berlebihan, nanti akan menggeser cintaku pada Yesus. Dan seakan-akan Maria menempati tempat utama dalam hidupku. Orang kudus ini memberikan nasihat kepada kita yang amat baik. Jangan takut mencintai Bunda Maria terlalu berlebihan, karena kau tidak akan pernah bisa mencintainya seperti Yesus mencintai Maria itu. Maka cinta kita tetap kecil dibandingkan dengan cinta Yesus kepada Maria.
Juga jauh sebelum itu, Santo Bernardus telah mengatakan bahwa kita tidak akan pernah sanggup memberikan pujian dan cinta kepada Allah, kepada bundanya dengan cukup. Selalu kurang sebenarnya, selalu kurang. Lalu juga Santo Bonaventura menyatakan tidak ada orang yang dapat terlalu berlebihan dalam mencintai Santa Perawan. Maka kalau kita bandingkan dengan Yesus sebenarnya tidak ada apa-apanya. Nah, maka mari kita simak tulisan Santo Alfonsus de Liguori yang biasa menulis dengan anggun dan meyakinkan. Ya. Orang kudus ini mengatakan demikian. Jika suatu pendapat pada dasarnya menambah penghormatan kepada Santa Perawan, dan apabila di dalamnya kita bisa menemukan asas yang layak dan pandangan yang tidak menyimpang dari iman atau dari pernyataan-pernyataan gereja atau dari kebenaran, maka menolak pendapat tersebut tentu menunjukkan rendahnya devosi Bunda Allah. Atau lebih buruk lagi, jika kita menyerang pendapat tersebut dengan berdalih, siapa tahu mungkin kebalikannya yang benar. Saya pribadi tidak ingin menjadi salah satu dari mereka yang selalu terlalu enggan, dan itu saya tidak ingin pula pembaca saya sehaluan dengan cara pikir mereka. Maka kita justru menjadi seperti mereka dengan yakin dan sepenuh hati percaya akan apapun yang dapat dengan layak dan tanpa kekeliruan dijunjung demi kemuliaan Maria. Kepercayaan yang penuh dan sederhana akan semua keagungan Maria adalah salah satu bentuk penghormatan dari kita yang paling berkenan bagi Bunda Allah. Jadi kepercayaan kita yang sederhana akan keagungan Maria, bahwa Allah telah melakukan karya-karya besar, itu sebenarnya salah satu bentuk penghormatan yang sungguh berkenan. Maka kita bisa menjadikan semangat para kudus ini semangat kita sendiri. Kita diajak untuk meneladani semangat mereka. Kita berjuang dengan mereka untuk mencintai Maria sehabis-habisnya. Perjuangan yang berani melampaui segala takaran. Maka juga senada dengan seruan Pater Anselm Treves yang mengatakan begini, andai aku memiliki 1000 juta nyawa guna menghidupi semuanya di bawah kaki Maria, 1000 juta hati guna mencintainya dengan sekuat tenaga. Rasanya tidak cukup untuk menyatakan cinta kita kepada Maria. Selalu rasanya kurang dan pengen lebih mendalam. Maka sebenarnya undangan kita untuk apa? Ya, untuk mencintai Bunda Maria tanpa batas. Ya. Kita tidak ingin menjadi seperti orang yang menganggap diri mencintai Maria, namun lupa bahwa Bunda Maria adalah Bunda Yesus yang ilahi, Ratu para malaikat dan para rasul seperti yang dimadahkan dalam liturgi gereja. Kita tidak ingin menjadi umat Kristiani yang palsu, yang merasa menghormati Bunda Maria dengan merendahkannya ke tingkat seorang wanita yang biasa, penuh keraguan dan kerapuan. Kadang-kadang banyak orang sungguh kemudian menganggapnya sebagai hal yang biasa. Apakah ini cara yang pantas untuk menghormati Bunda kita dengan meremehkan hak-hak istimewa yang dikaruniakan Tuhan kepada Maria? Maka kita ingin menjadi seperti Santo Maximilian Maria Kolbe itu ketika ia menerima ucapan selamat dari para konfraternya. Dalam salah satu kesempatan mereka mengutarakan harapan semoga Santo Maximilian ini dapat semakin terus mencintai dan memuliakan Maria yang tak bernoda. Maka orang kudus ini kemudian memberikan balasan dengan berharap agar konfraternya justru melebihi 1000 kali lipat dalam memberikan penghormatan kepada Bunda Maria. Supaya apa?
supaya kemudian ia dapat melebihi berjuta-juta lipat, dan kemudian mereka melebihinya terus-menerus tanpa henti, sampai tiba, andai kata mungkin, mereka mampu mencintai seperti Yesus mencintai Maria. Maka kita pun juga dipanggil untuk terus mencintai makin dalam, makin dalam, makin dalam. Memang kita tidak akan bisa menyamai cintanya Yesus kepada Maria, tetapi kita bisa terus memperdalam, sehingga semakin dekat seperti cintanya Yesus kepada Maria. Tetapi siapa yang akan menjadikan kita seperti Yesus untuk Maria? Mampukah kita untuk mencintai Maria sebagaimana Yesus mencintai Maria? Siapa yang bisa membantu itu? Siapa kira-kira yang bisa membantu itu? Siapa yang bisa membantu kita supaya cinta kita berkobar seperti cintanya Yesus kepada Maria? Yang bisa membantu hanyalah Maria sendiri. Karena hanya dialah satu-satunya gambaran Yesus, dan hanya orang yang mempercayakan dirinya kepada gambaran ini yang akan menjadi serupa dengan Yesus. Maka itu, hanya dalam diri Maria kita bisa menjadi anak-anaknya seperti halnya Yesus sendiri. Maka kalau kita bertumbuh dalam kesadaran kita adalah anak-anak Maria, kita semakin berbakti kepada Maria, semakin mencintai Maria, dalam perlindungan Maria, nanti kita juga perlahan-lahan akan menjadi seperti Yesus mencintai Maria, seperti Yesus mencintainya. Kita perlu untuk apa? Ya, belajar menyenangkan hati Bunda Maria melalui hal-hal kecil. Ya. Jika kita ini orang kecil, orang miskin, orang sederhana dalam hidup rohani, karena kita sadar bahwa hidup rohani kita belumlah setingkat seperti para kudus yang sungguh mencintai Maria, mempersembahkan hidup kepada Maria, dan total menyerahkan diri pada Maria. Kita masih merangkak ke sana, maka hidup rohani kita itu masih miskin. Kita berusaha untuk menjadi Yesus untuk Maria melalui tindakan-tindakan sederhana, hal-hal kecil. Maka kita bisa mencoba untuk menjadi Yesus bagi Maria. Misalnya, ya berdoa dalam doa setiap pagi atau malam tanpa pernah lupa menyapa ibu kita, menyapa Maria sebagai ibu kita pada awal hari dan akhir hari. Kita dapat berusaha untuk menjadi Yesus untuk Maria dengan juga menghindari kata-kata atau tingkah laku yang tidak sopan, baik terhadap Maria maupun sesama, dan menaruh rasa hormat dan sayang dengan membiasakan diri untuk senantiasa mengucapkan seruan doa-doa pendek kepadanya. Ya, seperti Santo Felix tadi, dia sungguh menyatakan doa-doa pendek setiap kali lewat ya di Gua Maria atau patung Maria, selalu menyapa Maria dengan doa-doa singkat. Seperti halnya Santo Stanislaus Kostka menghidup devosi-nya kepada Maria dengan amat sungguh-sungguh. Dia tidak pernah lupa mengarahkan hati kepada Bunda Maria sebelum mengerjakan apapun dalam hidup hariannya. Dan bila mungkin, dia akan menoleh ke arah gereja di mana gambar Maria ada di sana, agar dapat merasa lebih dekat dengannya. Memandang dengan pandangan penuh cinta ketika lewat gereja atau ketika dia memandang gambar-gambar Maria. Begitu pula juga Santo Maximilian menganjurkan, di tengah penderitaan-penderitaan kecilmu, berdoalah dengan berseru, Maria, dan katakan kepadanya bahwa kau menginginkan semuanya ini untuk menjadi sarana pelayanan bagi wujud apapun yang paling berkenan kepadanya. Dengan begitu engkau menempatkan penderitaan-penderitaanmu bagaikan sebuah pahat di tangan pengukir yang handal.
Maka Orang Kudus ini mengajak kita untuk apa? Ketika kita mengalami penderitaan dalam hidup, kita berseru kepada Maria. Itu seperti hanya kita menempatkan penderitaan kita itu di hadapan seorang pemahat yang handal. Maka nanti penderitaan nanti kemudian justru menjadi sebuah ukiran, lukisan yang amat menawan dan mempesona, menghadirkan keindahan-keindahan dalam hidup. Maka orang bisa melihat penderitaan bukanlah sebagai penderitaan, tetapi sebagai mutiara berkat yang berharga dalam hidup. Karena di tangan Maria, penderitaan-penderitaan kita justru menjadi berkat-berkat yang menyelamatkan. Suatu ketika, dua konfrater dari Padre Pio bertanya kepada Padre Pio tentang kehadiran Bunda Maria di kamarnya, karena Padre Pio itu sering mengalami deraan karena stigma itu. Memang Padre Pio mengalami stigma, luka-luka Yesus. Ada 5 luka Yesus dan Padre Pio mengalami di tangannya sini dan deraan di seluruh tubuhnya. Sehingga ketika dia mengalami deraan yang sangat sakit itu, kaos dalamnya itu selalu berlumuran darah. Dan konfraternya bertanya, apakah Maria hadir di kamarnya? Padre Pio menyatakan bahwa Bunda Maria tidak pernah meninggalkan kamarnya. Bunda Maria menemani dia dalam penderitaan ini. Dan Padre Pio semakin merasakan apa artinya menjadi Yesus bagi Maria. Dan ia semakin menjadi demikian dengan setiap deraan, sakit, kesakitan yang dia terima. Itu serupa seperti apa yang dialami oleh Yesus sendiri. Dan Padre Pio merasakan Maria ada di sana, menemani. Maka Padre Pio sungguh dikuatkan meskipun dia kaos dalamnya berlumuran darah, badannya mengalami sakit yang luar biasa karena deraan itu. Dia merasakan apa yang dialami oleh Yesus itu. Orang lain, orang kudus lain, Beato Edward Pope, kita juga tahu bagaimana ia mencari banyak cara kecil untuk menjadi Yesus bagi ibunya. Sebagai contoh, dia setiap bangun pagi, ia selalu berlutut di kaki Bunda Maria untuk merasakan dan terima berkat darinya. Ia juga memiliki kebiasaan untuk mempersilahkan Bunda Maria mendahulunya sebelum masuk ke ruangan, atau di lain waktu ia menawarkan air suci kepada Bunda Maria. Bahkan dia menyediakan bangku kosong supaya Bunda Maria dapat duduk di sampingnya. Bahkan pernah suatu kali dia memesan 1 tiket supaya Maria juga dapat menemaninya dalam perjalanan di kereta. Nampaknya ini hal yang kecil dan kelihatan kekanak-kanakan. Tetapi ini mengungkapkan apa? Kuatnya cinta, mendalamnya cinta orang kudus ini akan Bunda Maria. Dia senantiasa menyapa, mempersilahkan Maria untuk duluan, menyediakan kursi kosong, dan bahkan memesan tiket karena merasa bahwa Bunda Maria ada bersama dia, menggambarkan betapa kuat dan dalamnya cintanya akan Maria ini. Andai kata kita bisa setidaknya membayangkan betapa bersatunya Yesus dan Bunda Maria ini, betapa besar cinta yang Yesus limpahkan kepadanya, betapa lembut Yesus selalu berada di sisinya, dan betapa ia mendengarkan Maria dengan taat mematuhinya dan dengan penuh sukacita meluhurkannya. Kita bisa semakin merasakan betapa indahnya kehadiran Bunda Maria dan kita semakin bertumbuh dalam cinta itu. Maka kalau tentang Santo Maximilian dikatakan bahwa dia bernafaskan Maria, digambarkan bahwa setiap tarikan nafasnya
adalah nama Maria yang senantiasa terucap dalam bibirnya. Selagi bekerja, selagi berjalan, ia nampak bernapas lebih dalam, lebih dalam. Maria, ia nampak dan membayangkan betapa Maria sungguh ada dalam hatinya. Bayangkan seperti apa halnya dengan Yesus. Tentu Yesus senantiasa mengasihi dengan kasih yang tak terbatas, yang tak terkatakan. Dan kita pun para saudara, sepatutnya kita juga terus belajar untuk menyerupai Maria. Ya. Tidak diperlukan hal besar untuk mengungkapkan devosi kita kepada Bunda Maria. Sebab hal yang paling besar justru adalah apa? Menyenangkan hati Bunda Maria, menyenangkan hati Bunda kita yang manis dalam hal-hal yang kecil. Dan inilah seharusnya yang menjadi pedoman dasar kehidupan devosi kita. Itu bagaikan kain yang ditenun dari benang ke benang, dari satu kegiatan-kegiatan yang lain, dan dilakukan dengan penuh cinta untuk Bunda Maria. Maka kita diajak memohon supaya Yesus menganugerahi kita cinta bakti seorang anak kepada Maria. Sebagaimana Yesus seorang anak, dia sungguh berbakti dan amat mencintai ibunya. Karena kita juga memiliki Maria, kita akan suatu hari nanti sungguh-sungguh akan menjadi serupa seperti Yesus. Benar-benar menjadi Yesus untuk Maria. Sampai pada pemenuhan sempurna kata-kata Yesus kepada Maria, inilah anakmu. Betapa bahagianya suatu saat nanti kalau Maria juga Yesus mengatakan kepada Maria, melihat kita, inilah anakmu. Orang yang sungguh punya cinta bakti yang luar biasa kepada Ibu Maria. Kita diundang untuk terus masuk dalam kedalaman cinta ini. Mencintai dengan sukacita, dengan kesederhanaan, dengan kelembutan, dan dengan kasih. Satu hal lagi yang sungguh menakjubkan dalam diri Maria, bagaimana kita bisa menjadi Yesus untuk Maria, adalah soal Ekaristi. Maka satu hal indah yang membantu kita untuk menjadi Yesus untuk Maria, sangat jelas tergambar dalam Ekaristi, Komuni Kudus. Dalam Komuni Kudus, Yesus menyatukan dirinya dengan mereka yang menyambut tubuh dan darahnya ini. Jika seorang makhluk ciptaan memberikan dirinya dimiliki sepenuhnya oleh Yesus, dan jika Yesus pun sebaliknya membiarkan dirinya untuk sepenuhnya dimiliki oleh makhluk ciptaan itu, maka Yesus dan dia bukan lagi dua, melainkan satu. Maka Yesus mengatakan, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Yesus rindu supaya menjadikan hati kita rumahnya. Yesus ada dalam hati kita dan kita ada dalam hati Yesus. Dan lewat Komuni Kudus, lewat Ekaristi, kita sungguh mengalami kesatuan itu. Menurut Santo Hilarius, tidak ada yang menggembirakan hati Bunda Maria selain apa? Selain daripada saat ia menemukan Yesus Sang Ekaristi bersemayam dalam diri kita. Maka kalau kita sungguh-sungguh mencintai Maria, Maria rindu dan itu akan menyenangkan hati Maria kalau Yesus Sang Ekaristis itu ada dalam diri kita dan kita ada dalam hatinya Yesus. Coba kita renungkan, kita mau memberikan sukacita yang tak terlampau ini setiap hari kepada Bunda Maria. Setiap hari kita mampu menjadi Yesus untuk Maria dengan cara yang paling agung. Ketika kita menyambut Komuni Kudus, sungguh sesuatu yang indah dan tepat jika saat-saat itu kita memperbarui konsekrasi kita kepada Bunda Maria. Maka setiap kali kita menyambut Komuni Kudus, rasakan dari hati juga bahwa saat itu kita juga mempersembahkan diri kepada Bunda Maria. Dan Maria pasti amat senang, amat girang melihat kita bersatu semakin dalam dengan putranya.
Dan di sanalah kemudian kidung Magnificat itu tergema dalam kehidupan dunia ini. Maka apa yang bisa kita katakan tentang komuni spiritual? Komuni spiritual, komuni batin, menyatukan kita dengan Yesus di dalam Ekaristi, sebab dengannya kita terus-menerus menerima hati Yesus untuk mengasihi Bunda Maria dengan denyutan cintanya. Maka Santo Maximilian itu dalam salah satu resolusinya, dia membuat resolusi, dia berjanji untuk melakukan komuni spiritual setiap 15 menit. Dan lihatlah apa saja yang diperbuat oleh para pencinta Maria. Memang komuni setiap hari sekali, tetapi orang kudus ini membuat resolusi dia komuni batin setiap 15 menit sekali. Setiap 15 menit dia sungguh merasakan, mempersembahkan kembali hidupnya kepada Maria. Dia mengalami komuni spiritual, mengalami, merasakan, menyadari dengan sungguh-sungguh Yesus masuk dalam hatinya, dan itu sungguh menggembirakan Bunda kita, Bunda Maria. Maka di saat kita mengunjungi sakramen Maha Kudus, kita ingat bahwa tidak ada tempat di muka bumi di mana Bunda Maria lebih hadir daripada di setiap tabernakel yang adalah tahta Ekaristi Kudus. Maka Santa Maria Victoria mewariskan kepada para biarawati kongregasinya kebiasaan ini, merenungkan Maria di senakel sebagai cara istimewa untuk mencapai kesempurnaan. Maka ketika orang sungguh-sungguh merenungkan kehadiran Tuhan, menatap komuni kudus, sakramen yang ditatakan, atau memandang tabernakel dengan pandangan penuh cinta, mengharapkan Yesus yang sungguh masuk dalam hatinya, di sana sebenarnya cara yang istimewa untuk mencapai kesempurnaan itu. Begitu pula juga Santo Petrus Julianus, sang Rasul Ekaristi yang tak tertanding itu mengatakan demikian, untuk menjadi hamba Ekaristi yang baik, kita harus menjadi anak-anak Maria yang patuh dan penuh devosi. Dia gemar menjuluki Santa Peran Maria sebagai Bunda Sakramen Maha Kudus. Begitu pula Padre Pio itu juga sering mengatakan kepada umatnya, ya, tidakkah kalian juga melihat Bunda Maria di dekat altar? Ya, jadi Padre Pio mengajak umatnya untuk melihat bahwa Bunda Maria selalu hadir di dekat altar, mengajak kita untuk memandang sakramen Maha Kudus. Maka ketika seorang putri rohaninya bertanya kepada Padre Pio, apakah Bunda Maria hadir dalam Ekaristi? Padre Pio dengan tegas menjawab, apakah menurutmu seorang ibu tidak peduli akan anaknya? Maria itu sungguh-sungguh pribadi yang peduli akan kita, putra-putri Maria. Dia pasti selalu hadir dalam setiap Ekaristi yang kita rayakan. Oleh karena itu, Santo Alfonsus Maria de Liguori senantiasa menempatkan naskah karangannya Kunjungan kepada Sakramen Maha Kudus bersama-sama dengan kunjungan kepada Santa Perawan Maria. Ya. Dan juga Santo Maximilian berkeinginan supaya patung Maria tak bernoda ditempatkan di atas setiap altar Sakramen Maha Kudus. Karena Yesus dan Maria adalah satu, dan kita berhasrat untuk menjadi satu dengan mereka. Di mana Sang Ibu berada, di sana juga ada Sang Putra ini. Orang kudus lain, Santo Yohanes Bosco, ketika dikelilingi anak-anak asuhnya menjelang hari raya Natal, ketika Yohanes ini mendekati ajalnya, dia mendengar pertanyaan ini, "Bapa,
Hadiah apa yang akan kau tinggalkan kepada kaum muda? Orang kudus ini mengatakan devosi kepada Bunda Maria dan kebiasaan menyambut sakramen komuni kudus harian. Ini warisan yang ditinggalkan Yohanes Bosco kepada orang-orang muda dan kepada kita semua. Dua pemberian ini menjadi hadiah paling berharga yang tidak pernah ingin kita abaikan atau kita sia-siakan. Ketika kita sungguh menjalankan devosi ini dengan benar, ketika kita rajin menyambut komuni, bahkan komuni harian, di sana kita akan semakin menjadi Yesus untuk Maria. Cinta kita pasti akan semakin berkobar, dan kita di sana semakin mengalami apa artinya persatuan dengan Tuhan yang amat indah itu. Lalu bagaimana kita menjadi Maria untuk Yesus? Kita tahu bahwa tujuan akhir dari devosi kepada Bunda Maria bukanlah untuk Bunda Maria, melainkan untuk apa? Untuk Yesus. Ya, Yesuslah tujuan akhir dari devosi ini. Devosi sejati kepada Bunda Maria bukanlah sesuatu yang kita dambakan hanya sampai di situ, melainkan adalah sarana cinta, sebuah jalan cinta, suatu daya cinta yang menuntun kita kepada tujuan akhir hidup kita, yakni Yesus dan surga. Yesus menyatakan diri sebagai awal dan akhir dari segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, termasuk juga Santa Peran Maria. Justru terutama Dia, sebab tanpa Yesus, Bunda Maria pun juga tidak akan pernah ada. Maka mencintai Bunda Maria, mengkonsekrasikan diri kepadanya, dan menjadi milik Maria tanpa syarat, ini berarti apa? Memberikan diri kita kepada pribadi yang sepenuhnya terarah kepada Yesus, kepada Dia yang diberi peran abadi sebagai Ibu Yesus, dan pemberian diri ini juga dilakukan bersama-sama semua orang yang mempercayai diri kepadanya. Maka inilah alur devosi kepada Maria menuju Yesus dengan Maria dan bersama Maria. Santo Louis Marie de Montfort menyatakan dengan begitu baik, devosi kepada Bunda Maria pada dasarnya berarti apa? Memberikan diri sepenuhnya kepada Maria dan melalui Dia kepada Yesus, lalu dengan melakukan segala hal bersama Maria, di dalam Maria, dan untuk Maria. Maka semua pencinta Maria patut menggenapi apa yang pernah dikatakan Santo Ambrosius. Semoga jiwa Maria ada di dalam kalian untuk memuliakan Tuhan. Semoga roh Maria ada di dalam kalian untuk bersukacita di dalam Tuhan. Nah, para saudara, Bunda Maria seumpama istana yang mengagumkan. Demikian ucap Santo Maximilian Maria Kolbe. Di dalam bagiannya, di tengah-tengah istana itu, Yesus berkuasa sebagai Raja. Maka itu, untuk bisa sampai kepada Yesus, kita harus masuk ke dalam istana itu. Salam istananya itu seru dari Santo Fransiskus Assisi. Ya. Oleh sebab itu, kita perlu masuk ke dalam Maria. Dengan kata lain, kita harus mencintai Maria sampai menyatukan diri dengannya, menembus dalam dirinya, dan menempatkan diri kita di dalam Dia. Dalam kata-kata dari Santo Louis Marie de Montfort itu, transformasi diri menjadi Maria. Jadi orang mengalami suatu transformasi diri dalam Maria ini, menjadi seperti Maria supaya akhirnya kita bisa sampai kepada Yesus itu. Ya. Kalau ungkapannya Maximilian itu mengungkapkan dengan berani dan tajam,
transubstansiasi seperti halnya konsekrasi hostia anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Ya. Ini guna menjadi Dia agar hanya Dia sendiri yang tinggal di dalam kita. Maka kalau Santo Charles de Foucault itu mengatakan bahwa ia pun ingin menjadi seorang Maria yang lain, hidup dan aktif. Katakanlah menjadi termarianisasi, yang berarti menggenapi kata-kata Maria dalam diri Rasul Paulus. Bagiku hidup adalah Maria, dan aku hidup, tetapi bukan hidupku sendiri, tetapi hidup dengan Maria yang hidup di dalam aku. Jadi mengalami sebuah kesatuan yang sungguh mendalam dan amat indah. Tetapi mungkin kita bertanya, mengapa dan untuk apa semuanya itu? Ya. Karena menjadi Maria untuk Yesus akan memampukan kita mencintai Yesus dan menelusuri jalan tertinggi yang ditempuh satu-satunya makhluk sempurna. Menjadi Maria untuk Yesus juga berarti bahwa berkenan kepada Yesus menyenangkan dan menggembirakan hatinya dengan membuatnya melihat gambaran surgawi ibunya di dalam diri kita dan membuatnya merasakan di dalam hati cinta murni ibunya sang perawan abadi itu. Ya. Maka devosi sejati kepada Bunda Maria bukan merampas sesuatu dari Yesus. Kadang-kadang orang khawatir kalau saya sungguh mencinta dan devosi secara mendalam, lalu seakan-akan merampas sesuatu dari Yesus. Justru tidak. Justru ini merupakan sukacita termanis bagi Yesus. Sukacita termanis bagi hatinya yang penuh cinta bakti seorang anak. Suatu hari, Santa Gertrudis mendengar sebuah khotbah yang melambungkan banyak pujian tinggi kepada Bunda Maria, namun tidak berkata apa-apa tentang Yesus. Jadi sang pastor yang berkhotbah tadi memuji tentang Maria setinggi langit, tapi tidak menyebut sama sekali tentang Yesus. Santa Gertrudis tadi menyayangkan kebisuan akan Yesus ini. Dan ketika dia berjalan melewati sebuah gambar Maria, dia merasa sedikit dingin dalam menyapanya. Ya cuek-cuek saja, tidak menyapa Maria, karena dia khawatir juga nanti dia terlalu memuji Maria dan kurang menghargai Yesus. Lalu Yesus seketika juga menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Setiap pujian yang diberikan kepada ibuku, aku anggap diberikan kepadaku juga." Maka mustahil bagi seorang anak untuk merasa tersinggung atau tidak senang ketika melihat ibunya dihormati dan dicintai. Justru sebaliknya. Maka juga Santo Bernardus yang agung itu menyatakan, tiada hal yang menggembirakanku lebih daripada berbicara tentang kemuliaan Sang Bunda Perawan. Maka ketika Maria juga sungguh dihargai, dihormati, itu justru menyenangkan hati Tuhan. Hati terkasihnya justru semakin menikmati sukacita itu. Santa Bernadette Soubirous yang rendah hati itu, yang mengalami penampakan di Lourdes, mengatakan bahwa dia hanya menyimpan satu cita-cita dalam hatinya, yaitu melihat Bunda Maria dicintai dan dimuliakan oleh semua orang. Orang kudus yang rendah hati ini sungguh cita-citanya satu, melihat semua orang akhirnya mencintai dan memuliakan Bunda Maria. Santo Yohanes Francisca dari De Cantal pun juga menulis demikian. Doa yang sangat berkenan kepada Sang Perawan adalah doa di mana kita memuji Tuhan untuk hal besar yang telah Ia lakukan dalam dirinya, serta memilihnya sebagai ibunya yang layak dan sesungguhnya. Karena itu gereja selalu mengajarkan bahwa persatuan dengan Bunda Maria tidak saja
tidak menghalangi sedikitpun hubungan dekat dengan Kristus, melainkan memudahkannya. Lumen Gentium artikel 60 mengatakan itu, bahwa penghormatan kita, hubungan kita dengan Maria sama sekali tidak menghalangi perjumpaan kita dengan Tuhan, tapi justru memudahkannya, membantu kita untuk sungguh semakin mengalami kasih Yesus. Dan ini kenyataannya, semakin kita menjadi satu dengan Maria, semakin kita menjadi satu pula dengan Yesus. Maka para saudara, apa jalan yang paling baik? Ya. Hal yang terutama yang untuk diingat adalah devosi sejati dan sempurna kepada Maria membawa kita kepada Yesus, yang adalah satu-satunya tujuan kita. Melalui jalan yang paling baik, yang paling mulia, jalan yang dipilih dan dilalui olehnya untuk datang kepada kita. Jalan kejayaan Sang Penyelamat. Jika Yesus memilih jalan ini untuk memberikan dirinya kepada kita, tentu kita tidak akan menemukan jalan yang lebih baik untuk menuju Yesus selain melalui apa yang sudah ditempuh oleh Yesus tadi, memberikan diri kepadanya. Cara kerja Tuhan adalah sempurna. Jika kita memilih jalan yang berbeda, bisa jadi kita akan jatuh dalam ketidaksempurnaan itu. Maka dalam hal ini Santo Louis Marie de Montfort dan juga Santo Maximilian, keduanya menyatakan bahwa devosi sempurna kepada Maria adalah jalan yang mudah, singkat, sempurna, dan pasti untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan kita. Sebab Bunda Maria memiliki keterampilan seorang ibu untuk membuat yang berat menjadi ringan, yang pahit menjadi manis, dan apa yang terlalu keras menjadi lunak. Begitu pun pula dengan Beato Contardo Verini pernah mengatakan, jika jalan menuju hati Yesus terasa berat dan panjang, maka pandanglah hati ibu ini dan teguhkanlah hatimu. Ya, sungguh Bunda Maria membuat perjalanan yang jauh menjadi singkat, lebih menyenangkan, dan memampukan kita untuk sampai lebih cepat. Suatu ketika Padre Pio dimintai oleh salah seorang putra rohaninya, "Bapa, ajarilah aku jalan pintas untuk sampai kepada Tuhan." Apa jawabannya Padre Pio? Jalan pintasnya adalah Sang Perawan Maria. Nah, jika devosi kepada Bunda Maria memang benar adalah jalan yang pintas, cepat, paling baik kepada kekudusan, mengapa kita harus mengambil risiko menempuh jalan yang lebih panjang? Kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan jalan itu. Surga milik kita yang bisa kita sebut sebagai jalan langsung menuju hati Yesus. Maka dengan hati berbinar adalah ciri khas dari Santo Alfonsus Maria de Liguori, bahkan memberikan anjuran untuk meminta Bunda Maria menggendong kita kepada Tuhan. Orang kudus ini mengatakan, Bundaku, jika kau tidak membawa kepada Tuhan dalam rangkulanmu, jangan berharap aku mampu berjalan ke sana sendiri. Bawalah aku kepadanya, dan kalau aku melawan, bawalah aku dengan paksa. Para saudara, devosi kepada Maria adalah bisa dikatakan sebagai, kalau Bruder Leo itu mengatakan, tangga putih. Dia mengalami suatu penglihatan. Ya. Di dalam penglihatannya ini, biarawan ini melihat sebuah padang yang sangat luas, dan di situ ada banyak biarawan ordo Fransiskan. Ya. Lalu nampak ada dua tangga berdiri menjulang ke angkasa, yang satu berwarna merah dan satunya berwarna putih. Ya. Di puncak tangga merah itu, dia melihat ada Santo Fransiskus Assisi, lalu di sebelahnya ada Yesus, di mana Fransiskus Assisi meminta para biarawannya itu, ayo naik. Ya. Mereka pada naik itu. Tetapi apa? Ketika biarawan ini naik
baru pada tahap satu, tangga satu ngedom, mereka jatuh tergelincir. Mereka berusaha, ayo terlepe, ayo. Begitu naik, hampir sampai atas akhirnya juga jatuh lagi. Ya. Lalu Fransiskus kembali menyemangati putra-putranya itu dan mengatakan, tetaplah yakin, lekas berlari ke tangga putih, tangga yang sebelah itu. Dan di sana, di puncak tangga putih itu, dengan seluruh keelokannya berdiri Santa Perawan tak bernoda, mengundang anak-anaknya untuk datang kepadanya. Dan alangkah menakjubkannya ketika biaran-biaran Fransiskan tadi kemudian mendaki tangga putih itu, mereka bisa naik dengan lincah dan sampai pada puncak teratas. Kita melihat begitu luar biasanya perawan Maria untuk menarik semua orang untuk mengalami puncak teratas dari perjalanan hidup kita. Maka sungguh amat penting kita sadari bahwa devosi sejati kepada Bunda Maria adalah jalan sempurna menuju Yesus. Jalan yang paling luhur dan paling indah. Makhluk lain manapun yang sebanding dengan Bunda Maria begitu menyatu dengan Yesus. Begitu sepenuhnya milik Yesus, yang hidup sepenuhnya bersama dengan Yesus dan untuk Yesus. Tidak ada makhluk yang sebanding dengannya, baik di surga maupun di bumi ini. Maka menjadi Maria untuk Yesus berarti apa? Memberikan diri kita kepada Yesus melalui jalan yang paling mulia, paling manis, paling lembut, dan ini berarti berlaku juga untuk orang yang rendah hati terhadap Yesus, memperlakukannya dengan cinta, melimpahkan kasihnya penuh hormat, kekaguman, kelemah lembutan, seperti persis yang dilakukan oleh Bunda Maria. Sungguh suatu cita-cita yang amat tinggi bagi makhluk miskin dan fana seperti kita ini. Namun nyatanya, devosi sempurna kepada Bunda Maria menghantar kita semua kepada suatu transformasi untuk menjadi Maria, untuk akhirnya memenuhi kehendak Bapa, kembali menjadi gambar dan citra Allah sendiri. Di sini kita melihat betapa Yesus sungguh tersenyum, amat manis melihat kita berubah demikian. Mungkin kita sekarang lebih mengerti mengapa Santo Yohanes Brexman mengatakan, aku tidak akan beristirahat sampai aku memiliki devosi sejati kepada Bunda Maria. Orang kudus ini terus memperdalam devosi sejati kepada Maria. Dia menyatakan tidak akan pernah istirahat sampai memiliki devosi sejati kepada Bunda Maria. Kita dapat lebih memahami mengapa begitu banyak orang kudus begitu tekun dalam memupuk devosi kepada Bunda Maria dan terus memohon supaya berhasil meraihnya, khususnya lewat doa seperti yang dikatakan oleh para kudus ini. Kita pun juga diundang. Santo Bonaventura mengatakan, saya tidak pernah membaca riwayat seorang kudus yang tidak memiliki devosi istimewa kepada Santa Perawan mulia ini. Semua orang kudus sungguh mengagumi dan berdevosi kepada Bunda Maria, dan ini benar. Dan lebih dari itu, sungguh sesuatu yang menakjubkan dalam para kudus. Bagaimana mereka berlomba dengan semangat surgawi untuk mencintai Bunda Maria lebih daripada yang lain, terus lebih dan lebih lagi. Demikianlah juga semangat Santo Yohanes Eudes yang tidak rela membayangkan kalau ada seorang yang mampu mencintai Bunda Maria lebih dari dirinya. Maka dia berusaha untuk mencintai lebih dari yang lain. Begitu pula juga semangat Santa Teresa dari Avila ketika ia menulis dalam impian membaranya adalah, aku ingin setelah Yesus, orang yang telah paling mencintai Bunda Maria. Dia ingin berusaha untuk sungguh-sungguh mencintai Maria, mendekati Yesus itu. Maka para saudara, mencintai Yesus, mencintai Bunda Maria adalah dua dimensi cinta yang mendalam dan saling berkaitan.
Melalui keduanya kita dipanggil untuk menjalani hidup yang penuh dengan ketaatan, kesetiaan, kasih yang murni, pengorbanan, serta menunjukkan penghormatan dan devosi yang tulus. Dengan menghayati cinta ini, kita bisa lebih dekat dengan Allah dan menjalani kehidupan Kristiani yang sejati. Dan inilah jalan untuk mengalami kekudusan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.